Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia renungan ceria dimanapun saudara berada pada saat ini. Kembali kita akan mendengar sapaan sabda Tuhan melalui renungan cerita indah Alkitab edisi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menguasai kami dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pada saat ini didasari melalui sabda Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema dari renungan ini saya beri tema lupakan dan tinggalkan. Bicara soal pengampunan adalah sebuah hal klasik yang seringkali atau menjadi bagian yang disampaikan terus-menerus dan harapannya itu dapat dilakukan. Tetapi yang menjadi soal adalah ternyata bicara soal mengampuni itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Maka pada bagian ini, dalam masa pengenangan akan karya Allah di dalam Kristus Yesus untuk menggenapi misinya, adalah bagaimana Yesus melupakan dan meninggalkan. Apa yang dilupakan dan yang ditinggalkan adalah pelanggaran, kesalahan, dan dosa manusia. Itu terbukti dari karya penyelamatannya. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kesalahan manusia, sehingga dengan pengetahuannya, dengan sangat pahamnya Allah akan ketidakmampuan manusia, Ia yang menggantikan manusia yang harusnya mendapatkan penghukuman. Dari bagian ini, teladan yang diberikan kepada kita oleh Yesus sangat jelas bahwa pengampunan diberikan bukan saja pada waktu kita mempertahankan kebenaran kedua belah pihak, tetapi justru ketika mereka, pihak lain, itu jelas melakukan sebuah pelanggaran, melukai dan menyakiti kita, disitulah kita harus meneladani Kristus, yaitu memberikan sebuah pengampunan. Nah, maka untuk dapat mengampuni, maka yang pertama, lupakan kesalahan, bahkan tindakan pihak lain itu yang membuat diri kita terluka dan tersakiti. Dan setelah kita melupakan, tentulah kita harus meninggalkannya. Yang sering terjadi adalah kita berjuang untuk melupakan kesalahan orang lain, tetapi kita tidak meninggalkannya. Dengan apa? Mengingat, menceritakan, dan terus terlintas dalam pikiran kita akan kesalahan orang lain. Sehingga apa? Kita tidak bisa keluar dari kepahitan. Dan pada saat ini kita bersama diingatkan kembali melalui bagian firman Tuhan ini, dan
karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam pengorbanan dan kebangkitannya. Dan sampai pada saat ini Roh Kudus masih diberikan kepada kita adalah untuk menolong kita. Secara manusia tentu kita akan kesulitan, bahkan berat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang melakukan pelanggaran dan melukai kita. Tetapi melalui kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan. Selain karya penyelamatan Allah dalam Kristus, kalau kita kembali mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel, Allah yang memberikan standar 10 perintah Tuhan, ternyata umat Tuhan tidak mampu. Maka sekaligus Allah menurunkan standar itu dengan memberikan anugerah, keselamatan, pengampunan. Teladan ini sudah diberikan kepada kita, saatnya kita membuktikan dengan sikap hidup kita. Mari kita tinggalkan, kita lupakan kesalahan orang lain, digantikan dengan pengampunan yang mendatangkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan pertolongan kepada kita untuk terus kuat dan mampu meninggalkan, melupakan kesalahan orang lain seperti Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkarya.